Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku, Retno. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang media pembelajaran lagi, tapi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi aku akan sedikit mengulas tentang media pembelajaran. Jadi, media itu adalah apa? Benar. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan informasi kepada audiens supaya pesannya itu tersampaikan secara jelas gitu. Ada kriteria umum dalam memilih media, yaitu ada 9. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Dari 3 aspek ini, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, aspek psikomotorik, sama aspek efektif gitu. Terus kriteria yang kedua itu adalah efektif, keefektifan. Jadi efektif gak sih kalau kita memilih media ini, dan media ini gitu. Terus yang ketiga peserta didiknya. Kita harus lihat gitu, media yang kita pilih ini cocoknya di peserta didik di jenjang apa? SD kah, SMP kah, atau SMA gitu. Terus yang keempat ketersediaan. Maksud dari ketersediaan ini adalah ketersediaannya alat dan bahan gitu, yang mudah untuk dicari gitu, alat dan bahannya. Terus yang kelima yaitu kualitas teknisnya. Jadi dalam penyampaian, kan udah ada nih tadi kita udah memilih media. Nah, media ini mau diapakan gitu, gimana cara teknisnya, gimana cara untuk menyampaikannya kepada peserta didiknya gitu. Yang keenam itu adalah biaya pengadaan. Dari tadi ketersediaan alat dan bahan, nah biayanya ini membutuhkan biaya yang banyak atau enggak gitu. Maksudnya sebisa mungkin gratis gitu, atau yang murah, jangan yang terlalu mahal gitu. Lanjut ke ketujuh yaitu fleksibilitas, lentur, dan kenyamanan media. Yang kedelapan kemampuan orang yang menggunakannya. Tadi ya udah dijelasin, kalau kita memilih media itu orang yang membuat media itu harus bisa menggunakan si media itu gitu. Jadi kan nggak mungkin ya orang yang menggunakan media yang udah capek-capek bikin media terus nggak bisa digunain gitu, atau salah dalam menggunakannya, salah dalam dalam teknisnya gitu. Jadi pesan yang pengen disampaikan tuh tidak akan tersampaikan dengan sempurna ke peserta didik gitu. Terus yang kesembilan, yang terakhir yaitu alokasi waktu. Nah, halo. Jadi di sini aku akan dijelasin tentang media pembelajaran non digital dulu ya. Di pendidikan agama Islam. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang kriteria umum pemilihan media pembelajaran. Jadi waktu di kelompok 2 itu di non digitalnya dia memakai media karton atau poster gitu. Cuman ya, ntar akan ditampilkan ya contohnya. Jadi kalau di situ juga belum dijelasin gitu tentang dari ke-9 kriterianya di kelompok 2 itu. Jadi di sini menurut saya gitu. Yang pertama tujuan pembelajarannya. Dari yang dijelasin di kelompok 2 itu, kalau menurut saya tujuan pembelajarannya itu hanya si siswa tuh hanya memahami, dituntut untuk memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya saja gitu. Terus keefektifannya kalau menurut saya kurang jikalau si medianya itu, ya medianya sih menurut saya udah bagus gitu, tapi efektif enggaknya kalau menurut saya itu kurang efektif ya, karena di situ memakai metode ceramah saja atau hanya memberi penjelasan ke peserta didik kalau ini nama malaikat misalkan Jibril menyampaikan wahyu, peserta didik hanya dapat mengetahui itu aja gitu, tidak yang lainnya. Terus peserta didik, nah kalau menurut saya peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang seperti itu cocoknya di jenjang SD ya, karena kalau di SMP itu kalau menurut saya kurang karena media pembelajarannya yang seperti itu. Terus ketersediaan alat dan bahan, ketersediaan alat dan bahannya tuh kalau menurut saya gampang dicari, mudah, yaitu menggunakan karton, terus spidol buat hiasan-hiasannya biar bagus gitu, biar menarik gitu, biar berwarna. Terus kualitas teknisnya juga menurut saya dengan media yang menurut saya bagus gitu, teknisnya tuh harus dibikin semenarik mungkin, terlebih di jenjang SD gitu, supaya tidak monoton atau tidak bosan gitu. Bisa saja menggunakan media dengan menggunakan metode ceramah, cuman jangan ceramah aja gitu metodenya. Terus biaya kualitas teknisnya juga tadi udah ya seperti itu. Jadi jangan menggunakan metode ceramah doang. Terus biaya pengadaannya kalau menurut saya dengan adanya karton, terus spidol dan pernak-pernik lainnya itu menurut saya murah, dan bahkan mungkin ya nggak nyampe 50.000 gitu. Tapi bisa digunakan dengan menggunakan yang lain. Terus juga pakai kalau nggak salah sedotan. Bukan, akan saya tampilkan media yang digunakan oleh kelompok 2 yang non digitalnya seperti itu. Terus kemampuan orang yang menggunakannya. Jadi waktu kelompok 2 tuh masih rada bingung gitu dengan teknisnya. Terus jadi orang yang menggunakannya tuh jadi kurang gitu, kurang bisa menggunakan media yang udah dibikinnya gitu.
Jadi alokasi waktunya juga, kalau misalkan menggunakan metode ceramah doang, itu alokasi waktunya ya peserta didik juga pasti udah pada paham gitu. Dengan waktu mungkin 30 menit, nggak mungkin 30 menit, mungkin 20 menit atau sekitar 10 menit gitu, dengan ngejelasin nama mereka beserta tugasnya gitu. Pasti peserta didik juga akan mudah memahaminya atau bahkan menghafalnya gitu. Itu aja. Jadi masih banyak waktu kosongnya gitu, yang harusnya diisi dengan kegiatan yang lain, metode yang lainnya gitu. Yang itu aja penjelasan dari saya. Jadi di kelompok sebelumnya tuh belum dijelasin tentang kriteria umum pemilihan media pembelajaran. Jadi itu menurut pribadi saya. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah terus dalam pengucapan saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang yang digitalnya. Dadah!